Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sir dalam pembelajaran informatika. Nah, gimana kabar teman-teman semua nih? Semoga baik-baik saja ya, walaupun puasa, tapi kita tetap harus semangat. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang karya kreatif. Nah, tapi sebelum masuk pada materinya, bagi yang belum berdoa, silahkan di pause dulu videonya, lalu berdoa meminta agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ridho dari Allah untuk mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam belajarnya. Oke, silahkan di pause dulu videonya. Baik, bagi yang sudah, yuk mari kita lanjut ke materinya. Karya. Nah, saat mendengar kata-kata karya, apa sih yang pertama kali terpikir dalam benak kalian? Apakah membuat origami? Ataukah menggambar? Apa seni papercraft atau menggunting kertas? Nah, sebenarnya menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya itu adalah hasil perbuatan atau ciptaan yang bukan merupakan tiruan. Nah, ini artinya karya itu tidak sebatas hanya membuat origami atau menggambar ya, tapi segala sesuatu yang kita hasilkan atau kita ciptakan. Selama itu bukan tiruan, maka itu adalah sebuah karya. Nah, coba ingat-ingat kembali. Kira-kira karya apa sih yang sudah kalian buat selama ini? Nah, ngomong-ngomong soal karya, jadi bidang pemrograman ini juga bisa loh menghasilkan karya-karya yang kreatif. Nah, karya-karya kreatif ini biasanya berupa contoh nih, misalnya foto editing atau editing gambar. Jadi ini juga termasuk salah satu karya kreatif. Karena dengan mengedit gambar sebagus mungkin, maka itu akan dapat berguna untuk keperluan poster, iklan, baliho, kemasan produk, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalian tahu nggak sih, skill ini nih udah kalian dapat loh saat dulu kita mempelajari membuat poster dengan Microsoft Word. Ingat nggak? Nah, keren kan? Nah, yang selanjutnya, ada juga nih karya kreatif juga bisa dihasilkan dengan membuat animasi. Nah, seperti yang tampil di layar kalian ini adalah animasi yang dibuat oleh anak bangsa. Yang dibuat oleh orang Indonesia. Wah, keren ya. Selain animasi, kira-kira apa lagi nih? Nah, kita juga bisa buat games dengan memanfaatkan pemrograman. Jadi sehingga bisa menghasilkan sebuah karya yang tidak hanya kreatif, tapi juga menyenangkan. Seperti game satu ini nih yang merupakan game ciptaan developer dari Indonesia. Nah, last but not least, ada namanya karya kreatif ini juga bisa dihasilkan kalau kita jago buat aplikasi. Seperti aplikasi yang satu ini nih. Nah, aplikasi Gojek ini juga merupakan ciptaan anak bangsa. Pasti hampir kita semuanya sudah pernah menggunakan aplikasi yang satu ini. Jadi fiturnya udah lengkap dan juga udah memudahkan banyak manusia. Nah, jadi dari penjelasan tadi, kita mengetahui bahwa karya yang dibuat itu adalah untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, jadi saat kita membuat karya, buatlah karya itu sekreatif mungkin dan dengan tujuan untuk menyenangkan atau mempermudah kehidupan manusia. Kenapa? Agar karya yang kita buat itu dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, saat kita membuat karya kreatif, nah ini akan melatih otak kita untuk berpikir secara komputasional. Apa sih artinya komputasional? Jadi komputasional itu artinya tersistematis dan terstruktur. Nah, lebih jelasnya nih, dengan membuat karya kreatif ini, jadi kita itu akan melatih logika kita.
dalam mengurutkan langkah-langkah, menganalisis masalah, dan menyelesaikannya. Nah, secara bersamaan, kita juga akan melatih konsep abstrak di dalam otak kita. Jadi yang akan memudahkan kita dalam memilih warna, membuat ide yang kreatif, serta melatih imajinasi kita. Nah, yang mana semua ini nih adalah konsep dasar dari pemrograman. Sehingga, jika otak kita ini sudah terlatih untuk berpikir secara komputasional, maka pada akhirnya kita akan menjadi lebih mudah dalam mempelajari pemrograman ataupun ilmu-ilmu ilmiah lainnya. Jadi kita pun akan menjadi lebih pintar dan berprestasi. Nah, jadi jangan lupa ya untuk terus berkarya dan berkreasi ya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini saja nih penjelasan materi yang saya sampaikan. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next lesson.